Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dengan NIM J1B020067. Nama saya Linda Kaswari, NIM J1B020053. Saya Mita Sariningsih, NIM J1B020057. Di sini saya akan menjelaskan beberapa proses dari tugas sebelumnya, yaitu proses sortasi yang dimana mesinnya menggunakan mesin sortasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Di sini kita mengambil yaitu proses sortasi, yang dimana fungsi dari mesin sortasi ini yaitu untuk memisahkan buah yang baik yang rusak seperti cacat, luka, busuk atau bentuknya tidak normal, serta untuk mendapatkan buah yang seragam. Pada mesin sortasi ini juga disertai dengan proses pembersihan untuk membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Setelah proses sortasi dilanjutkan dengan grading untuk mengelompokkan buah berdasarkan kualitas atau ukuran tertentu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan atau berdasarkan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan dari proses sortasi. Tujuan proses sortasi, penyortiran nanas dilakukan dengan memilih nanas berdasarkan kualitas, ukuran, dan jenis nanas. Penyortiran nanas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nanas yang sesuai untuk dipasarkan atau dijual ke konsumen, serta mengelompokkan nanas berdasarkan kualitas, ukuran, dan jenisnya. Proses penyortiran nanas biasanya dilakukan setelah panen nanas selesai dan bertujuan untuk mengelompokkan nanas menjadi beberapa kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang biasa digunakan dalam penyortiran nanas antara lain ukuran, warna kulit atau tingkat kematangan, jenis nanas, dan kebersihan nanas. Setelah nanas tersebut terkelompok berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian nanas tersebut akan disimpan dan dikemas sesuai dengan kelompoknya. Nanas yang memenuhi kriteria kualitas yang tinggi akan dijual dengan harga yang lebih tinggi, sementara nanas yang memiliki kualitas yang rendah akan dijual dengan harga yang lebih rendah atau digunakan untuk keperluan lainnya seperti pembuatan jus atau makanan olahan. Penyortiran nanas sangat penting dilakukan agar nanas yang dijual ke konsumen memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Penyortiran nanas juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi nanas, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jenis-jenis mesin sortasi. Sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran. 1. Level variabel atau bukan. Dua tipe yang umumnya dari fixed aperture screen adalah pengayak dan pengayak drum. Pengayak datar memiliki sejumlah saringan vertikal atau horizontal yang ukurannya celahnya dari 20 mm sampai 12 mm berbentuk pada vibrating frame. Partikel bahan pangan yang lebih kecil daripada celah saringan akan melewatinya karena gaya gravitasi sampai tertahan pada ayakan dengan ukuran celah yang dapat menahannya. Partikel yang paling kecil akan terpisah secara komersial pada ukuran 50 mm. Beberapa tipe pengayak dan drum digunakan untuk menyortir bahan pangan berbentuk partikel kecil seperti kacang polong atau buncis yang memiliki kekurangan untuk menahan gaya guling di dalam saringan. 2. Layar bukan tetap. Layar bukan tetap adalah pengayak dengan celah berubah-ubah yang dapat diganti secara kontinu atau ukuran celahnya dapat ditingkatkan secara bertahap. Kedua tipe tersebut menangani bahan pangan lebih baik dibandingkan dengan pengayak drum. Oleh karena itu, biasanya tipe pengayak ini digunakan untuk memilih buah-buahan dan bahan pangan yang mudah rusak. 3. Pengolahan citra. Digunakan untuk memilih bahan pangan berdasarkan panjang, diameter, jumlah dari kerusakan permukaan, dan orientasi pangan pada konveyor sebaik warnanya. Jagung akan melewati bagian bawah dari 3 kamera video yang ditempatkan 120 di atasnya konveyor belt. Sortasi berdasarkan warna. Bahan pangan berpartikel kecil dapat disortasi secara otomatis dengan kecepatan yang sangat tinggi menggunakan mikroprosesor yang dikontrol oleh alat sortir berdasarkan warnanya. Partikel-partikel kecil tersebut kemudian dimasukkan ke tempat peluncuran. Sudut, ukuran, dan bahan yang melapisi landasan diatur untuk mengontrol kecepatan bagian-bagian pada saat dilewatkan pada foto detektor. Warna dari latar belakang tipe dan
Intensita cahaya digunakan untuk memperjelas bahan pangan yang dikontrol sedekat mungkin. Untuk setiap produk foto detektor menggunakan warna yang terpantul dari buah dan membandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bahan pangan yang cacat akan dipisahkan oleh semburan singkat dari air yang diberikan tekanan. Aplikasi yang serupa pada kacang-kacangan mencegah nabiban untuk kacang-kacangan yang dipanggang, beras, potong-potongan wortel, biji jagung, dan buah-buah kecil. Itu sortasi berdasarkan berat. Sortasi berdasarkan berat lebih akurat dibandingkan metode yang lain. Oleh karena itu, sortasi digunakan untuk bahan pangan yang bernilai ekonomis tinggi, misalnya telur, potongan daging, dan beberapa buah-buahan tropis. Telur disortir dalam 12.000 sampai ke sedalam 6-9 kategori dengan toleransi 0,9 gram. Telur tersebut diberikan secara visual dengan lampu tungsten candling untuk memisahkan telur yang telah dibuahi atau cacat. Alat sortir berdasarkan berat sendiri yang menggerakkan telur di atas seri kali 2 seri dari lengan penyimbangan. Konveyor dioperasikan sebentar-bentar dan terkadang diam. Lengan akan mengangkatkan dan menimbang telur. Telur yang berat akan disedotkan ke dalam luncuran yang empuk dan telur yang ringan akan dipindahkan pada konveyor untuk diletakkan pada timbangan berikut. Sortasi berdasarkan bentuk. Alat sortasi model cakra merupakan alat sortasi yang prinsip kerjanya berdasarkan pada perbedaan bentuk vibrating screen converter pada mesin sortasi. Telur bekerja berdasarkan bentuk. Fungsi converter adalah untuk mentransportasikan telur ke mesin sortasi sehingga mengikuti bentuk dari lin mesin sortasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin sortasi. Tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis mesin sortasi. Yang pertama yaitu mesin sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran. Yang kedua mesin sortasi berdasarkan perbedaan warna. Dan yang ketiga yaitu mesin sortasi berdasarkan berat. Yang pertama yaitu mesin sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran. Sortasi ukuran yang dilakukan dengan pengayakan dan penyaringan adalah pemisahan padatan menjadi 2 bagian atau lebih berdasarkan perbedaan ukuran suatu produk. Bentuk dan ukuran suatu produk yang seragam lebih diminati oleh konsumen. Adapun mesin sortasi yang berdasarkan bentuk dan ukuran dapat berupa saringan yang memiliki sifat stasioner namun dapat berotasi dan bergetar, atau multi-deck flat bed screen dan belt atau roller sorter yang dilengkapi dengan teknologi image processing. Mesin sortasi yang kedua yaitu mesin sortasi berdasarkan perbedaan warna. Cara kerja dari mesin sortasi berdasarkan warna bekerja dengan cara memasukkan bahan ke tempat peluncuran. Kemudian sudut, ukuran, dan bahan yang melapisi lintasan diatur untuk mengontrol kecepatan dari bagian-bagian pada saat dilewatkan pada fotodektor. Selanjutnya yaitu sumber penggerak mesin sortasi. Sistem mekanik terdiri dari rangka, motor AC, mangkuk sebanyak 22 buah, sistem transmisi, dan rantai konveyor. Puli yang dipakai bertipe 16H dan 41H dengan nomor nominal sabuk gilir 350H untuk penggerak reducer dan 410H untuk penggerak konveyor. Sedangkan untuk proses dipilih berbahan S45C dengan diameter 31,5 mm.